Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Ali Mansur SH sebagai Ketua Yayasan PAPB. Yang saya hormati, mohon maaf mungkin belum kenal semua, bro. Ini ada Pak Haji Ramlan, okay. Dan Pak Sayuti yang saya barusan, dan yang lain. Okay. Mohon maaf belum tepung semua. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di pagi yang semoga berkah ini. Sholawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan nanti di hari kiamat kita bisa bertemu dengan beliau di bawah naungan Rasulullah. Berikutnya mungkin saya harus memperkenalkan diri, walaupun mungkin terus pundi orang ketok ganteng ya. Ya sudah maksimalnya seperti ini. Saya itu Alex Yusron namanya, dikasih nama seperti itu. Nama itu katanya doa atau harapan. Jadi bapak saya itu namanya Sumaji, Ahmad Sofyan. Tetapi karena sakit-sakitan terus diganti Sumaji. Kalau orang Jawa dulu kan ngoten. Nah, dikasih nama Alex Yusron itu plesetan dari Alaika Yusron katanya begitu. Ngatasi sira kemudahan atau ya. Doanya seperti itu bapak saya. Saya asli Nganjuk, Jawa Timur, tahun 69 lahir. Sampai SMA di sana. Terus kuliah di Undip Fakultas Kedokteran, terus ambil S2-nya juga di Undip. Nah, sebelum di RSC ini 17 tahun di Jepara. Wonten telatah Kelet namanya. Ada yang asli Jepara atau tahu Jepara? Oh, saya pundi, Bu? Jakenan. Oh, Pecangaan, ya, Pecangaan. Nggih. Padha wong Jeparane ya, Bu ya. 17 tahun di sana di Kelet ngopeni kusta atau lepra. Terus alhamdulillah saya diberi tantangan baru di rumah sakit jiwa. Jadi kira-kira kusta sama jiwa itu ya 11-12. Jadi kalau kusta itu yang menderita adalah yang sakit, kalau jiwa itu yang menderita dulure. Itu yang menderita, dia enjoy aja kan gitu. Tapi memang perlakuan masyarakat kurang lebih sama. Itu. Kenapa saya di sini? Ternyata saya orang tua murid. Jadi saya itu wali, anak saya namanya Orisa Sativa. Kelas 7B ya. 7B. Nek wong lanang iki gampang ndak suka ngapalin kayak gitu. Anakku umur piro kadang suka lupa ya. Sementara wanita tuh eling. Angka-angka tuh ingat, diskon itu ingat ya, 50/20 gitu. Kalau laki-laki suruh belanja ke pasar itu daftar tiba no toko blek gitu ya, sudah sampai selesai gitu. Itu jadi anak saya 3. Rumah saya itu di dalam rumah sakit jiwa Bapak Bu. Jadi insya Allah saya mungkin jam kerja saya paling banyak di sana. Nggak keluar. Kalau Pak Pri ini pulang siang pulang gitu. Ya, nyuwun pangestune muga-muga ora ya. Dan jadi saya enggak tahu apa-apa itu PAPB enggak tahu. Terus gimana tuh anak saya kan kelas 6 di sana. Ya, beberapa teman, salah satunya Bu Yayu yang menyarankan itu. Bu Yayu itu katanya jadi bosnya apa? POSG ya. Rombongan cheerleader itu ya. Ya, beberapa periode lah. Saya manut aja.
Ya alhamdulillah anak saya masuk ke sini, terus ya kita jadi kenal dan insya Allah silaturahmi ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Dan jadi ternyata PAB itu nama yang besar. Ini sekolah keren tingkat nasional, sekolah adiwiyata, ekopreneur, kantin sehat dan seterusnya sampai panjang gitu ya. Jadi tentunya tugas orang tua itu hanya mengikhtiarkan bagaimana anaknya dititipkan, dipasrahkan sebagian kewajibannya untuk direwangi dewan guru untuk dididik secara baik. Jadi wong tua saya ini curang. Seharusnya tanggung jawab orang tua terus dipasrahne Pak Ibu guru. Curang ya itu karena alasan sibuk ya. Begitu. Jadi mungkin waktu saya berapa? 1 jam. Oke. Insya Allah kita akan berbicara atau membicarakan yang sedang in atau sedang trending saat ini sejak awal minggu kedua Februari ya. Deklarasi COVID itu secara nasional sebagai pandemi itu minggu kedua bulan Februari. Jadi mungkin sampai sekarang ini kita memasuki minggu ke-40 sekitar itu. Jadi nek wong meteng wis lair. Wis lair. Gitu. Kira-kira itu. Jadi dinamikanya demikian hebat, perselisihan terus apapun ya. Perubahan-perubahan, hoax, macam-macam sehingga kita menjadi panik, menjadi bingung, menjadi ya lucu, banyak kelucuan terkait COVID ini, tetapi mungkin kalau saya harus mengatakan maka saya tidak mau menakut-nakuti. Mari kita melihat COVID ini dari sudut pandang positif. Dari sudut pandang positif. Jadi mungkin saya harus berangkat dari surat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ka'asfim ma'kul, jadi seperti daun yang dimakan ulat. Jadi bencana yang sifatnya besar, katastrofik, massal itu salah satunya tercatat dalam sejarah itu kematian atau binasanya pasukan Abrahah yang mau menghancurkan Ka'bah beberapa tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu juga banyak. Jadi bukti-bukti di atau analisis atau dugaan bahwa kematian-kematian di Mesir, terus kemudian kalau tidak jauh ya di Sumatera itu ada daerah namanya Ogan Komering Ulu. Ada yang asli sana? Nah, sekitar 1,5 jam keluar dari kota itu ada gua namanya Gua Putri dan Gua Macan. Dan itu arkeologinya bagus karena di Gua Macan itu ada 50 kerangka manusia, anak-anak, wanita, laki-laki dan binatangnya dalam satu gua. Gua Macan itu masih tertutup karena itu masih milik Badan Arkeologi Nasional dan belum diteliti lebih lanjut. Nah yang satunya Gua Putri itu yang bisa diakses oleh publik itu cuma stalaktit. Diduga walaupun belum dibuktikan secara istilahnya arkeoforensik, tetapi para penemu arkeologi di situ menduga bahwa itu karena sebuah bencana, entah itu bencana alam, gunung meletus atau sebagainya, atau penyakit semacam kolera atau apa itu. Terus kalau di Jawa atau kepercayaan Jawa, di daerah Kediri itu ada mitos namanya calon arang. Calon arang Empu Baradah. Nah, calon arang itu ternyata dipercayai antara orang Jawa dan Bali karena memang mungkin sebagian orang
Bali itu sebenarnya migrasi dari Jawa, sehingga cerita calon arang juga dipercayai di Bali dalam bentuk kepercayaan leak itu. Jadi calon arang itu seorang sakti, janda sakti itu yang pinter nyantet gitu. Punya anak cantik, tetapi sampai tua itu tidak ada yang berani ngelamar laki-laki karena takut sama calon ibu mertuanya. Maka marahlah dia sama warga, sama rakyat Kediri, Prabu Erlangga waktu itu. Nah, disebarlah penyakit atau pegebluk. Pegebluk itu mirip sekarang ini COVID ini, jadi pegebluk. Maka paribasane istilah Jawane isuk loro sore mati, sore loro isuk mati. Maka Empu Baradah mengambil trik menyuruh muridnya untuk melamar, dan ketemulah bukunya, dicuri, dipelajari, ketemu pengapesane. Maka Empu Baradah terbang mengitari wilayah dengan air kendi, maka sembuhlah rakyat, selesailah wabah itu. Jadi seperti sekarang ini. Artinya begini yang ingin saya ceritakan, bahwa bencana wabah itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Kalau artinya begini, bahwa bisa saja wabah itu sendiri atau bencana alam, misalnya tsunami dan sebagainya, atau letusan Gunung Merapi di Pompei di mana, itu sebenarnya bagian dari hukum alam yang untuk membuat keseimbangan baru. Itu membuat keseimbangan baru. Jadi setelah ketidakseimbangan bencana itu pasti ketemu keseimbangan baru. Itulah hukum alam. Ya, begitu. Artinya bahwa apa yang bisa kita lakukan. Jadi kalau di bencana sendiri atau wabah pandemi, di plasnya Jawa jadi mendemi ya toh. Mendemi kayak mendem. Karena kita semua pusing ya gitu. Jadi pandemi itu sebelum Covid ini 100 tahun yang lalu ada flu Spanyol ya, yang waktu itu katanya membunuh 50 juta sampai 100 juta. Gitu. Nah ini Covid ini belum selesai. Kematiannya berapa ya tergantung kita. Jadi sisi positif dari Covid, kalau sisi negatifnya kita semua sudah warak wis tuwuk. Berita-berita di media medsos apapun wis tuwuk. Istilah Jawa tuwuk. Tuwuk itu sudah lebih dari warak nggih. Nggih. Nah istilah Jawa jarang pakai kita, udah wis tuwuk. Wis tuwuk iki wis warak sampai ra krasa apa-apa. Wis tuwuk. Itu. Maka mari kita melihat Covid ini dari sisi positif, atau paling tidak kita melihat ini sebagai keniscayaan bahwa dalil mengatakan, dan hukum-hukum Covid ini juga ternyata kembali kepada yang sudah diajarkan Rasul. Ada dalil yang kalau kamu menjumpai sebuah negeri dan di situ ada wabah atau taun, ya jangan masuk ke sana. Tetapi kalau kamu sudah di dalam sana, ya jangan keluar. Ini masih update, masih berlaku sampai sekarang, bahwa kita harus social distancing. Jadi kalau itu beda istilah, beda istilah saja. Karena kalau selama Covid kita tahu bahwa kita ada 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, ternyata mencuci tangan juga sudah diajarkan Rasul. Itu kemuliaan keutamaan sebelum makan, sebelum wudhu, salah satunya ada cuci tangan, itu bangun tidur dan sebagainya, banyak. Jadi keutamaan cuci tangan ternyata sudah diajarkan. Jadi mungkin istilahnya bukan menuju new normal mestinya. Ini istilah aja ya, permainan. Kembali ke normalnya zaman dulu. Kalau sebab kenormalan kita sebelum Covid ternyata tidak normal, tanda petik, karena kita sudah banyak mengabaikan nilai-nilai yang justru sudah diajarkan
Rasul sudah diajarkan wong Jawa. Mungkin kita kembali ke Jawa ya, kembali ke Jawa. Kenapa saya pakai blangkon ya toh ya ben ketok Jawane. Jawa nyaran ya Pak nggih. Jawa nyaran, NU nyaran ya toh. Gak apa-apa. Orang Jawa itu dulu mungkin yang senior-senior juga pernah, artinya masih ingat betul, di depan rumah itu ada padasan. Ada padasan. Atau istilahnya apa ya? Pancuran ya apapun ya, karena mancur. Nek muncrat ya puncratan mungkin ya toh. Ya, pancuran, kobokan atau apapun ya. Terus ada kendi. Terus memang ada nilai juga di Jawa itu pamali atau pantang kalau masuk rumah belum cuci tangan, cuci kaki gitu. Nah, kebiasaan kita karena in the name of kesusu ya toh, apapun menjadi kejar-kejaran, kesel. Masuk rumah itu sudah sangat lelah, juga langsung masuk kamar blek, wis gak salin gak opo lah. Lah ternyata sekarang ini menjadi kebutuhan bahwa kita harus kembali ke pola-pola seperti itu. Cuma masalahnya kita itu karena kalau membuat halaman agak luas, ono padasannya kan yontek ya Pak, habis tuh. Kadang mobil wae digeletakne nang pinggir datan kan gitu. Garasi itu lebih mahal daripada mobilnya kan ngoten toh Pak. Kira-kira kan seperti itu. Jadi memang kita itu sekarang ini memang harus kembali ke khitoh, kalaupun itu kita sepakat bahwa nilai-nilai yang dulu itulah yang lebih baik. Jadi mungkin ini tidak lagi hanya ranah kesehatan, tapi bagaimana teman-teman insinyur katakanlah, ahli perumahan memberi contoh bagaimana membangun rumah yang sehat tanpa AC. Karena sekarang itu edarannya mengatakan bahwa rapat-rapat dibatasi. Rapat itu dibatasi secara jumlah maupun teknis ruangannya. Disarankan tidak pakai AC karena mulek. Tidak pakai AC disarankan. Kalau kita di rumah sakit dengan Pak Pri rapat dibatasi maksimal 1 jam. Terus dibuka IKB. Ya kita ini penyesuaian new normalnya ternyata bersumuk ria. Nah ini bagaimana itu kemudian mengejawantah di rumah-rumah. Mestinya bahwa ahli bangunan, ahli tata ruang itu kemudian memberikan contoh-contoh bagaimana membangun rumah yang tidak sepenuhnya menggantungkan AC. Jadi kalau saya sedikit cerita, ini cerita wae, orang ngaji tapi cerita. Bangunan Belanda, saya kan sebelumnya di Rumah Sakit Kusta Kelet sana, Donorejo. Bangunan Belanda, karena orang Belanda itu orang Eropa dingin, biasa dingin, masuk ke Indonesia panas, maka mereka secara refleks merancang teknik bangunan yang lebih sejuk. Jadi jendelanya tinggi-tinggi, terus ada krenya juga dari kayu gitu. Nek menurut orang sekarang jendela ini digawe pintu wae iso gitu, karena tingginya 2 meter lebih. Terus ternyata yang asli itu ada lubang di bawah sini. Lambe wong Indonesia sama teman-teman di sana tutup kabeh, Pak. Ditutup semua. Iki dadi dalane tikus, coro macam-macam. Padahal itu ilmu sirkulasi mengatakan kalau angin-angin itu hanya di sana dan di sana, maka sirkulasi itu hanya dari sana ke sana. Kita yang di bawahnya tetap sumuk. Kalau lubang itu di sana, maka bisa aja sirkulasi itu dari sana ke sana atau dari sana ke sana. Jadi kita menjadi bagian yang terpapar aliran udara. Lali kabeh toh, lupa semua. Jadi kita itu ketoke pinter tapi pinter kan itu. Seperti itu. Nah ini mestinya menjadi tanggung jawab etis semua lini bagaimana COVID ini menginspirasi kita untuk lebih sehat dalam menata ruangan rumah kita. Karena terus terang beban listrik nasional itu miris. Rumah sakit itu 300 AC. Rumah sakit kita itu. Bayangkan. Lah rumah-rumah baru sekarang kayaknya ya orang mikir langsung AC gitu. Jadi mungkin dari pertimbangan pemenuhan kebutuhan energi itu masalah, apalagi dipicu oleh COVID. Mestinya kita
back to nature lah, artinya jangan sampai menggantungkan AC sepenuhnya. Bagaimana rancangan itu sirkulasi itu bisa nyaman tanpa AC. Salah satu contohnya itu di mode sekarang itu ibu-ibu terutama sudah mudeng ya. Setiap dandakne baju gaun atau apa gitu mesti sempilane gawekne masker. Nggih, Bu. Jadi kalau mau itu nanti akan sama matching gitu. Misalnya sini abu-abu ya maskernya abu-abu, renda-rendanya ya sama gitu. Gitu ya. Artinya peluang bisnis masker itu. Peluang bisnis. Karena memang sekarang menjadi keharusan sosial bahwa kalau kita keluar itu harus pakai masker. Sering lali, Pak. Sering lali. Dan masker kesehatan atau masker bedah itu memang sekali pakai, tetapi memang kita diperbolehkan menggunakan masker yang dari kain dan sudah diteliti efektivitasnya. Jadi sebenarnya kita tinggal milih aja. Jadi mungkin ini saya juga mengajak bagaimana kita mencerdaskan diri kita sendiri, bagaimana kita saling mengingatkan. Maka ya nyun sewu, mungkin orang itu harus menyediakan masker untuk dirinya sendiri dan temannya. Untuk dia temannya. Jagani kalau teman kita yang lupa. Jagani kalau teman kita yang lupa. Gitu. Masih lama ya. Jagani kalau teman kita yang lupa. Maka itulah bukti bahwa kita saling menyayangi, saling memperhatikan, saling mengingatkan. Gitu. Jadi COVID ini mungkin sebagian jenengan tahu bahwa memang angka fatalitasnya atau mortalitasnya mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi daya jangkaunya luas, artinya daya infeksinya lebih luas. Ada ahli epidemiologi kemungkinan selama hidup manusia mulai sekarang tidak pernah lepas dari masker. Ini mungkin ada kemungkinan seperti itu. Jadi kalau begini, penyakit itu yang klasik itu di 3 faktor. Jadi triangle atau segitiga epidemiologi itu bahwa kesakitan itu disebabkan atau faktornya 3 hal: host, agent, dan environment. Jadi orangnya atau manusia, kemudian agent itu kalau penyakit menular biasanya ada yang menularkan, binatang misalnya, dan lingkungan. Maka yang bisa kita langsung lakukan adalah atau memperbaiki adalah menyiapkan diri kita, bahwa kita harus memaksimalkan imun ya, Bu. Kuncinya kalau rumah tangga adalah di ibu-ibu, bagaimana mereka memilih makanan yang bergizi, banyak sayur, banyak buah, kurangi gorengan. Gak enak ya, tidak pakai gorengan. Nggih. Padahal di Indonesia itu ada varian gorengan, apapun ada varian gorengannya. Sampai tape atau tape goreng ya. Apapun ada seri atau varian gorengan. Ya silahkan berubah. Istri itu paling pinter memaksa suami, Pak. Aku nek cerita awakku dhewe, saya itu tidak suka soto. Wong panganan urung mlebu weteng kok wis dioblek nang mangkok. Padha apa bedane karo nang lambung kan gitu. Di awalnya dulu seperti itu. Tapi istri saya tidak mau peduli. Gawene soto wae sampai saya nyerah akhirnya. Ya wis lah. Gitu. Jadi kalau dulu saya makan soto itu tak makan atasnya, ya sesuai urutan itu lapis per lapisnya. Jadi yang terakhir adalah nasi. Jadi yang teringat saya soto itu apa ya? Kayaknya nasi itu. Itu. Tetapi ya itulah akhirnya ngalah. Itu mungkin karakter saya. Jadi saya ngalah. Saya akhirnya bisa menikmati soto. Dan soto yang paling berkesan untuk saya itu soto dari Pati, namanya soto Kemiri, dekat lampu merah itu, enak. Itu sampai itu. Jadi wanita itu pejuang yang hebat, bisa merubah suaminya, ya Mbak. Itu. Jadi itu silahkan ibu-ibu memilih banyak informasi ya.
bagaimana meningkatkan imun. Itu. Jadi dengan biaya yang sama kita tinggal memilih di pasar. Ada sayur, ada apa ya, monggo silahkan. Terus kemudian di dunia mode juga ada peluang untuk dari yang bermasalah di pekerjaan, kemudian silahkan misalnya memilih membuat masker. Peluang itu ada, karena apa? Gawane uang mesti lali. Jadi kalau di rumah saya itu kalau dikelompoknya masker udah banyak Pak, udah banyak dikelompoknya itu. Tetapi memang ada masalah, terutama masker yang sekali pakai, memang masalah lingkungan. Memang sekarang itu sampah itu sekarang sudah dirilis oleh BBC, laut sekarang itu dipenuhi masker, itu makanya sebenarnya memang disarankan untuk yang bukan terkait dengan mengurusi orang sakit, maka silahkan membuat maskernya sendiri dari kain yang tentunya standar gitu. Tetapi mungkin kalau saya boleh menunjukkan gitu, sebentar. Ya itu tadi bagaimana kita memikirkan orang lain. Jadi kenapa saya memilih dompet ibu-ibu ini? Ya ini karena saya juga menyimpan masker di sini. Jaga nih kalau saya lupa atau teman saya lupa. Ya gitu. Jaga nih kalau teman saya lupa atau teman saya lupa. Orang ono duwike ya. Nggih gitu. Jadi mungkin saya mengajak untuk hal-hal yang sepele kita bisa lakukan. Silakan ditaruh di mobil, di mana. Seperti kacamata saya suka lupa, maka saya naruh di mana-mana. Seperti itu. Ya itulah hidup. Jadi sebenarnya kita secara filosofi hidup kita itu berarti kalau hidup kita itu berguna untuk orang lain. Jadi kita tidak lagi bagaimana harus mendapatkan sesuatu, harus mendapatkan uang, harus mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi mestinya kita harus the next levelnya adalah bagaimana kita memberi manfaat pada orang lain, bagaimana kita memberikan hal-hal positif, bagaimana kita menunjukkan kebaikan. Karena ya kita semua tahu di era-era politik ini dan cara penyampaian yang bermacam-macam, maka kemudian kita itu menjadi bermasalah kalau kita tidak bisa merenung. Ada yang amar ma'rufnya keterlaluan, ada yang nahi mungkarnya keterlaluan. Itu nahi mungkarnya ya keterlaluan, wis istilahnya macam-macam, sumbu pendek macam-macam. Tetapi saya lebih setuju bahwa kita itu harus memberi contoh. Maka sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar yang paling baik, paling elegan itu adalah kita memberi contoh bahwa kita melakukan itu, bahwa kita menjadikan perilaku, mencontoh perilaku Rasul itu dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa ada paksaan, tanpa ada maksud menggurui dan sebagainya. Saya yang benar, kamu yang salah. Nah, hal-hal seperti itu ternyata dengan situasi sekarang itu tidak baik lagi untuk menggunakan seperti itu. Jadi akhlakul karimah, intinya akhlakul karimah. Jadi kembali kepada COVID, jadi monggo sejak COVID ini mari kita bersepakat bahwa kita harus melihat COVID ini sebagai keniscayaan, bahwa kita jangan menyepelekan, tetapi juga tidak boleh takut berlebihan. Ya biasa aja. Kalau pergi keluar rumah ya pakai masker, menjaga jarak. Ini kan menjadi kesempatan bahwa IT atau media komunikasi ini
akan mendukung itu silaturahim kita mungkin memang tidak selalu dengan harus ketemu, tetapi boleh pakai video conference dan sebagainya, pakai ini. Nah termasuk juga para ulama sekarang ternyata juga memang harus menyesuaikan pemahaman tentang apa setoran itu ya. Ini kan masih macam-macam ya, apa serokalan atau apa itu. Tapi ya kena online piye gitu kan. Nah kita memang harus berubah, dan itu salah satunya memang dirintis oleh Gus Bah. Dulunya tidak kerso awal-awalnya. Nanti akan saya tutup dengan pantun ya, tapi nanti ini masih jam 7.47 ya. Itu terus kemudian pola sosial kita memang harus berubah. Memang ada hal-hal yang menurut kita masih belum pas, tetapi begini, bahwa rasa tidak nyaman itu sebenarnya karena kita semua memang harus berubah dari pola lama ke pola baru. Itu misalnya guru pun agak kesulitan juga, harus bertatap muka dengan muridnya lewat kotak kecil gini. Dokter pun juga harus berubah, karena sebagian masih berkekeh ya, harus ketemu pasiennya. Sekarang boleh untuk hal tertentu pasien lama tatap muka pakai HP, karena situasi sekarang ini masyarakat ya nyusul ibu-ibu ya mlebu rumah sakit wedi ora, karena persepsinya itu gudang COVID. Nah gudang COVID Bu, saya paling pertama kena sakit Senin sampai Senin di dalam rumah sakit. Gitu. Pasien paling 5 hari gak kerasan pulang gitu. Saya di sana terus. Ya alhamdulillah juga masih sehat. Itu. Jadi memang semua harus berubah, harus memanfaatkan semaksimal mungkin IT, teknologi ini. Karena ternyata banyak yang bisa dihemat. Nah, kudu ketemu, kudu ya pesan travel, naik apa, makan siang dan sebagainya. Tetapi sekarang lewat Fitcon aja ya sudahlah. Yang penting sudah tersampaikan, substansinya sudah tersampaikan. Kalau dulu ngeterne surat soko dari Jepara ke Semarang harus diantar sendiri. Sekarang bisa di email atau pakai WA, di screen, di foto misalnya seperti itu. Misalnya, surat undangannya tadi saya ketemu di sini baru disampaikan, tapi saya sudah tahu gitu, karena pakai WA ya. Tidak apa-apa, karena teknologi zamannya sudah seperti itu. Ibu-ibu itu sekarang kalau di dapur itu nyekele HP, ya toh Bu, resep, resepnya ya toh, tapi mesti ora dadi. Banyak yang tidak jadi kalau resepnya lewat itu dari mana internet gitu, akhirnya takon Mbak Yune, takon Mae, Mak piye toh Mak, nah itu yang jadi. Itu pengalaman teman saya seperti itu, teman tidur. Jadi mari kita berubah, mari kita melihat COVID ini, bahwa COVID ini juga makhluknya pangeran yang punya tugas masing-masing, sehingga istilahnya kita itu harus mensikapi ini secara terukur, dan tentunya ikhtiar tetap harus kita lakukan, bahwa apapun hasilnya ya sudah kita pasrahkan. Saya setuju tadi, tetapi memang usaha-usaha itu juga harus sudah kita lakukan. Saya kira itu ya. Jadi saya yakin ibu-ibu bapak-bapak ini wis paham COVID-nya. Tinggal sebenarnya bagaimana kita menata pikiran kita, itu yang justru menurut saya masalah. Karena sejak COVID ini kunjungan dan kasus-kasus depresi itu meningkat. Itu loh. Ya nek saya sama Pak Pri ya alhamdulillah kan gitu toh. Tetapi kan ya tidak boleh seperti itu. Itu karena ya itu. Jadi karena memang kaitannya banyak, PHK dan sebagainya, Tetapi mari justru situasi seperti ini ujian kita justru
sedang diberikan oleh Gusti Allah, bahwa bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa melihat COVID ini. Ya begitulah, artinya ya aja wedi-wedi tapi aja nyempelek nih. Saya kira itu. Jadi tak kasih pantun ya, saya bisanya hanya berpantun. Saya buat tadi malam pantun pertemuan pagi ya, karena saya juga baru tahu PAPBG istilahnya apa toh, pengajian akad pagi bersama ya, dibocori sama Yayu itu. Angel apa PAPB ya. Ya. Pantun pertemuan pagi ya. Mentimun rebus namanya bendoyo, dipotong-potong dicocol sambal terasi. Seneng saya bisa sowan panjenengan sedaya, muga penuh keberkahan silaturahim ini. Masuk jalan panda tidak ketemu panda, ada kambing di jalan kelinci. Anak-anak adalah amanah kita, mari kita dampingi sepenuh hati. Yang terakhir ya, duduk sendiri beristighfar, duduk bersama saling bersalam. Terhadap corona jangan abai juga jangan gentar. Dengan protokol kesehatan insya Allah aman. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian ngobrolnya saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya jenengan saja yang mimpin doa, saya enggak. Saya sudah salam. Ya, bismillah. Donga sabu jagat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mugi-mugi pertemuan pagi ini sageta dados berkah dumateng kita sedaya, sageta dados sangu, sageta dados perkeling, sageta dados perkeling dumateng kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.